kan kalau mahasiswa praktek nggak mungkin dong ditelanjangin, ya toh. Jadi bajunya pura-puranya sudah tertanggalkan, jadi ini adalah baju luarnya gitu ya. Aduh demam. Lalu termometer ya boleh lah, mau yang gun kayak mau yang ketiak ya boleh, asal jangan yang apa yang dari rektum, nggak boleh ya, tidak direkomendasikan. Baik itu ya. Lalu ini topinya mana ya di kemarin bayinya dipakai sama fisio. oh ya udah ganti baru lagi. iya, nggak ada popoknya pula ya. Yang kemarin tuh kayaknya cantik deh. Iya ibu, itu dipakai sama fisio. Topinya ya permukaan kepala itu kulitnya adalah permukaan yang paling besar. Bahkan kalau bayi prematur sama BLR, kepala itu lebih gede loh dari badannya, lingkarnya ya gitu. Jadi ini untuk mencegah kehilangan panas. Kehilangan panas ada 4 cara kan: evaporasi, konduksi, konveksi. Mesti ingat kan? Oke, sip. Ini kelas 2 ya. Oh, Ibu belum ngasih nilai UTS ya. Soalnya Ibu nggak semangat ngelihat nilainya. 30, 40, 50. Tuh gitu loh. Paling gede ada yang 70-an, nggak ada 80. Oke, gitu ya. Jadi ya pura-puranya yang langsing siapa? Oh, ini deh. Sini nak, duduk sini. Kursinya di situ lagi. Ya udah, Jenny aja dulu. Ibu, perkenalkan, saya perawat Erna ya Bu ya. Ingat ya, jangan bilang brother, jangan bilang apa? Suster. Yang benar itu kalau yang disarankan oleh PPNI, nurse bilangnya. Tapi kadang-kadang kalau ibu suka kagok, ya udahlah saya perawat Erna, saya suka gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau asal karena buder itu yang cowok itu adalah panggilan apa zaman dulunya waktu Belanda menjajah kita, apa budak itu loh yang seperti biarawat itu apa ya, pokoknya pendeta cowok ya kan. Karena dulu itu banyaknya perawat itu panggilan jiwa orang-orang yang apa sih, suster itu biarawati, bruder itu adalah biarawato ya. Ya kan, makanya di internasional dan di PPMI nasional tuh jangan pakai itu deh, itu mah zaman penjajahan dulu gitu kan. Kita suka pakai bruder sama suster, sebenarnya kalau ya benernya ya nurse gitu ya, atau ya udah perawat aja ya. Balik lagi ya. Selamat pagi Ibu, perkenalkan ya Bu, saya perawat Erna. Saya biasanya kan mahasiswa pagi nih, saya yang berdinas di ruang anak dari pukul 8 sampai jam 2 misalnya, itu boleh saja, tapi di pertemuan pertama. Jangan setiap kali kita mau tindakan ayo aja, bosen lah orangnya kan. Tapi pertama aja. Lalu yang perlu Ibu koreksi lagi, banyak sekali yang nanti bilang begini, Ibu saya yang jaga di ruangan ini. Jangan jaga ya, kalau jaga itu adalah satpam. Kalau kita merawat, saya lebih suka saya yang merawat anak Ibu ya Bu ya, pagi ini nanti sampai siang hari nanti. Nah Ibu kan lahirnya anak Ibu kurang berat badannya ya Bu ya. Berapa Bu kemarin beratnya? 1.500 aja udah. 1.000 atau yang gampang pura-pura. Iya, 1.000 ya. Baik Ibu, karena baik Ibu kan prematur ya Bu lahirnya gitu. Jadi saya pagi ini akan menjelaskan mengenai salah satu metode ya Bu ya. Metode ini yang bertujuan salah satunya untuk meningkatkan berat badan anak Ibu gitu ya Bu ya. Ibu udah punya nama bayinya? Belum. Oh, belum kepikiran ya, nggak apa-apa, nanti diskusi sama ayahnya ya. Jadi kita kalau edukasi itu boleh aja improvisasi gitu ya. Jangan apa namanya terlalu letterlek gitu. Jadi yang penting tuh ada interaksi sehingga akrab gitu loh, hangat ya. Jadi Ibu ini anak keberapa Bu, misalnya kayak gitu-gitu, nggak apa-apa ya, kita tuh ngobrol, jangan kaku gitu. Atau misalnya kita baru pertama kali ketemu Ibu, misalnya Ibu selamat ya Bu ya, Ibu sudah melahirkan anak, ini anak yang keberapa Bu? Anak pertama. Lucu ya Bu ya, anaknya laki-laki lagi ya. Jadi
improvisasi aja, itu adalah sesuatu yang boleh dilakukan untuk menjaga hubungan sama ibu. Baik ibu, pagi ini saya akan menjelaskan kepada ibu mengenai salah satu metode, yaitu metode kanguru care ya bu ya, atau metode perawatan kanguru. Mengapa disebut kanguru? Karena memang metode ini terinspirasi dari binatang kanguru ya bu ya. Jadi itu skin to skin, dari kulit ke kulit gitu ya bu ya. Nah nanti yang melakukan, kalau misalnya yang besok nanti ada ayahnya atau ibu, boleh bergantian ya bu, nggak apa-apa ya. Nah kalau misalnya ada ayahnya, dua-duanya kita panggil, jadi edukasinya sekalian gitu ya. Nah setelah kita misalnya jelaskan tujuan gitu ya, nanti kita sampaikan dulu ke ibunya. Nah ibu, untuk melakukan metode ini kita harus terlebih dahulu memeriksa keadaan bayi ibu. Jadi apakah memang sudah stabil dan boleh dilakukan PMK gitu ya bu. Apa yang kita periksa terlebih dahulu? Yang pertama adalah penampilan umumnya ya, kalau misalnya tidak sesak dan sebagainya itu boleh kita lakukan. Lalu kita ukur bu suhunya. Mengapa kita ukur suhu ya bu? Karena kalau misalnya suhunya kurang dari normal, sebaiknya tidak dilakukan PMK terlebih dahulu, karena di inkubator jauh lebih aman. Kalau dia keluar, walaupun ini skin to skin ya bu ya, tapi kan ada terpapar udara luar gitu. Nah ibu, untuk suhu yang normal itu pada bayi-bayi yang kecil adalah berapa? 36,5 sampai 37,5. Nah ibu nanti sebaiknya sih di rumah juga ibu punya termometer ya bu ya, murah kok ini, beli di apotek ya. Nah ibu nanti diukur dulu seperti ini. Kalau misalnya ibu mau belinya termometer yang di dahi, itu juga boleh ya bu ya, itu jauh lebih mudah dan memang lebih cepat hasilnya. Nah ini hasilnya bagus ya bu ya, 36,8, jadi kita bisa lakukan PMK ya, Bu. Tadi lupa perawatnya tidak cuci jadi bukan, makanya nggak usah dibilangin dulu, dan nanti yang kedua jadi cuci tangan dulu, apalagi memegang bayi ya. Perawatnya kebanyakan ngomong jadi lupa. Jadi di sini aja mau dipraktekkan. Kursinya pindahin juga bu. Nggak usah, dia berdiri sekarang. Jadi mau buka baju. Siap. Nggak usah pakai ini ya, sarung tangan lah ya. Oke, itu nanti untuk tindakan yang lain aja. Baik ibu, tadi sudah diperiksa ya bu ya, suhunya bagus, berarti boleh dilakukan PMK ya bu. Nah karena tadi saya bilang itu skin to skin ya bu, berarti bajunya nanti harus dibuka terlebih dahulu. Kalau popoknya nggak apa-apa ya bu, dipasang saja supaya nanti tidak kencingnya kemana-mana. Nah saya praktekkan terlebih dahulu yang ini ya bu. Ibu kan belum punya kain PMK-nya yang instan ya bu ya. Baik, nanti saya praktekkan terlebih dahulu yang ini ya bu ya. Ini karena ini sangat panjang, jadi kita cari tengahnya dulu ya. Ini kayaknya gampang, tapi kadang kalau lagi ujian tuh, apalagi kalau lagi osce, udah saking paniknya hilang. Lihat ke sana bu sebentar ya. Nah, ini kan yang tengah-tengah tadi ya. Nih maaf ya bu, permisi. Nah ini tengah-tengah, ibu mau tolong dipegang dulu ya. Ini tuh panjang banget, emang ribet sih ya. Seperti ini. Nah ibu dibuka dulu bajunya, jangan lupa ya bu ya, BH-nya semuanya juga dibuka ya bu. Ini agak longgarkan seperti ini. Nah ingat ya, kalau membawa bayi bu ya, walaupun misalnya ibu sudah membuka bajunya, ini kan dekat ini ya gitu, begini nggak boleh ya. Jadi harus tetap ditutup begini ya. Setelah dibuka bajunya dia tetap ditutup, jadi selama distribusi ya itu harus ditutup. Adek, permisi ya dek, yuk kita ke mamah dulu ya nak ya. Ditangkap ya bu, sebentar. Udah cocok ya bu? Ini anak lagi. Ini posisinya mulut harus sejajar dengan puting, karena boleh selama PMK bayinya menyusu ya bu ya. Ini seperti ini. Sebentar bu, ibu pegang ininya. Ini sini. Ini
kita masukkan ke sini gitu. Ya, makanya tadi kan kata ibu agak longgarin supaya bayinya masuknya gampang. Posisi bayinya bu, jangan lupa kalau ini kan ini ya patung. Jadi kadang-kadang kalau kita paksa pernah patah. Jadi letaknya seperti ini. Jadi ibunya begini ya, kayak kodok ya. Karena diupayakan ini nempel gitu ya. Nah ini seperti ini ya bu ya. Jadi supaya benar-benar nempel ke kulit ibu. Lalu ini kepalanya diputar ke salah satu sisi ya bu ya, boleh ke sini boleh ke sana supaya nafasnya tidak terhalang ya. Ini topi jangan lupa dipasang ya bu ya. Nah gitu. Ini kan belum kuat ya. Oke, kita masih banyak sisa kain. Mau diapakan ini? Kita putar ke depan. Ini ke sini, sini ke sini. Kayak yang sipil. Suka ada yang suka divariasikan ke sini, tapi sebenarnya itu tidak kuat ya. Jadi saran ibu jangan nggak perlu. Kan cantik bisa kayak gini, tapi nanti malah longgar di sebelah situ, mending ini aja. Jadi pada prinsipnya sebetulnya kalau kita PMK itu mau modifikasi seperti apa boleh aja. Yang penting adalah apa? Kuat ya. Karena jangan sampai bayi yang tadinya sehat menjadi jatuh. Menjadi sakit. Bentar ya. Ini sini. Ribet ini karena memang panjang. Kalau kain biasa nggak panjang kan? Nah nanti di rumah kan punya emaknya ada tuh. Ya. Ini kayak yang cipung Mak, itu nggak sih? minjem Gendong kain dong mak. cipung nggak? Emaknya Iya. bingungnya anak Tahu habis nggak? kuliah ngapain Yang nyari-nyari kain nah, di kita pernah lemari. gendong cipung. Jadi kalau yang instan itu ada yang berbentuk baju, ada yang macam-macam lah. Salah ya Bu ya. Silakan masuk Bu ya. Tingkat itu di mana ya? Di itu bu 3. Di KMB ya? ya KMB. Ibu ke lab. Soalnya di sini. Ya. Pantesan sepi. Oh, kalau nggak ada ibunya berarti nggak sepi ya. Seperti ini ya. Jadi ingat diikatnya nggak boleh di kaki anaknya dong. Jadi harus di sini. Seperti ini kan kuat banget. Coba dia narik aja nggak bakal jatuh. Jadi prinsipnya adalah anaknya kuat, lalu ada skin to skin. Ini kepalanya dimiringin seperti ini, ya. Udah begini aja, gampang kan? Oke, ya. Dah, yuk. Nah, seperti itu ya, Bu ya. Gampang kan ya, Bu ya? Nah, kalau nanti misalnya Ibu kabur. Nah, nanti kalau misalnya Ibu sudah punya kain PMK yang instan, Bu. Nah, ini lebih gampang, Bu. Nah, tinggal Ibu lihat ya, Bu. Ini kan di depan nih kayak ada celananya ya, Bu ya. Nah, ini kita letakkan aja di tempat tidur ya, seperti ini. Lalu setelah anaknya dibuka bajunya dan hanya tertinggal apanya? Popoknya. Nah, bayinya dimasukkan ke sini nih, Bu. Nah, masukkan dulu ke sini. Seperti kita memasang celana lah gitu ya. Ini yang dibuka aja. Ketebelan. Kayaknya sekarang jarang orang pakai popok kain ya. Emak-emak zaman sekarang pada males nyucinya. Nah ini jadi seperti ini sambil dia tiduran gitu ya. Nah dijadikan seperti ini, jadi tinggal nanti kita tinggal diangkat aja. Ini gimana sih? Kok lucu ya, ini jelek ya jahitannya, kan biasanya bagian dalam ya. Nah, Bu,
kita tempelkan kembali seperti yang tadi ya Bu ya. Jadi Ibu maaf tahan dulu anaknya. Ini sejajar dengan payudara Ibu, kepalanya miringkan ke salah satu sisi dulu. Ini tinggal seperti ini. Tahan dulu ya Bu, saya ikat dulu. Ngikat itu sebaiknya yang bawah dulu ya, supaya tidak merosot. Ibu lihat ke audien Bu. Karena ini bayinya gede, kalau aslinya bayinya itu kecil-kecil. Dan ini mungkin ukurannya yang agak kecil ya. Semoga sih di sana ada yang gedean ya. Ya. Oke, jadi jangan lupa tadi karena ibunya itu tidak menggunakan baju, maka kita ibunya suruh pakai baju luar atau baraskot ya, atau bajunya sini sini jangan diumbutan dulu. Nah, First time Bu, anak pertama. oh iya benar ya Bu ya, maklum Bu. Anak tidak diinginkan lagi ya Bu. Canda ya. Jangan gitu ya. Sama ibunya. Nah, ini kesini ya. Ini kayak baju mandi ya. Tuh, kenapa tadi Ibu nyari ibunya yang langsing? Karena bajunya kan ukuran S kali ya. Nah, seperti ini ya, Ibu udah cantik ya Bu ya. Nah, seperti Ibu nanti boleh sambil duduk, mau berdiri juga boleh gitu ya. Tapi sebaiknya sih jangan keluar dari ruangan ini ya Bu ya. Karena takut nanti anaknya terpapar udara yang kurang baik gitu ya. Nah Ibu kalau selama di rumah sakit Ibu boleh melakukan ini selama lebih kurang 2 jam karena anaknya kan tadi lagi stabil ya Bu ya. Nah Ibu kalau besuk sehari berapa kali Bu? 3 kali. Oh pintar sekali Ibu, berarti selama 3 kali nanti Ibu boleh masuk aja, permisi nurse saya mau PMK bayi saya gitu. Jadi nanti pasti Ibu boleh diizinkan masuk gitu ya Bu ya. Nah seperti ini, gimana rasanya Bu? Hangat sih, Hangat bisa ya? meluk. Iya bisa meluk, Anak. karena memang salah satu tujuan dari PMK ini adalah untuk mengikat bonding ya, kasih sayang antara ibu dan anak ya. Nanti ASI ibu juga biasanya akan lebih terangsang untuk berproduksi lebih baik Bu dengan PMK ini gitu ya. Lalu nanti anaknya bisa tambah sehat karena daya imunitasnya juga meningkat gitu ya. Jadi metode ini sangat baik ya Bu ya untuk dilakukan. Baik Ibu, ada pertanyaan tidak Bu? Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada kita buka lagi ya Bu, karena ini hanya demo ya Bu ya. Kalau misalnya Ibu sambil mengerjakan tugas-tugas rumah tangga itu juga boleh, asal Ibu pilih yang aman buat bayi ya. Misalnya kalau nyapu, menggoreng gitu jangan ya Bu ya. Tapi kalau Ibu mungkin sih Ibu suka, hobinya apa Bu? Baca buku. Menyulam. Oh baca buku, gaya ya. Baca buku, menyulam, atau Ibu ngiris-ngiris sayur gitu, itu boleh lah ya Bu ya. Atau ngocok-ngocok kue gitu, itu boleh ya Bu, aman, boleh Ibu lakukan selama di rumah gitu ya Bu ya.